Satu lagi, setelah rhombus ya, belah ketupat adalah bentuk lain dari belah ketupat yang ternyata ini kan semua panjang sisinya sama. Bagaimana kalau ternyata ada bagian yang lebih panjang? Nah, inilah yang kita sebut dengan layang layang ya, atau bahasa Inggrisnya adalah kite. Gitu. Nah, ini dia, layang. Gambarnya tidak ada di sini ya, jadi saya coba buat dulu. Saya gambar salib dulu ya. Gambar salib untuk diagonalnya. Set, kurang rapi ya. Oke, ini untuk diagonalnya. Nah, habis itu baru saya hubungkan sisi-sisinya. Set, set, nah, set, nah, lalu set. Kurang bagus. Oke ya, moga-moga ini rapi ya. Nah, seperti ini. Sebut aja namanya A, B, C, D. Nah, ini adalah layang-layang. Beda dengan belah ketupat ya. Kalau belah ketupat semua sama, ini ada bagian yang lebih panjang. Ya. Nah, ciri dari layang-layang adalah sisi yang berhadapan, bukan berhadapan, salah ngomong ya. Sisi yang berdekatan. Sisi yang berdekatan sama panjang. Yang berdekatan yang mana? Ya ini ya, AB dengan BC. Begitu juga dengan AD dengan CD. Jadi AB dengan BC, AD dengan CD. Oke, jadi bukan empat-empatnya sama. Dia punya dua pasang sisi yang berdekatan sama. Pasangan yang di atas sama pasangan di bawah. Oke, ACBD juga sama seperti belah ketupat, dia adalah diagonal. AC dan BD merupakan diagonal. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jadi ini diagonal ini berpotongan juga tegak lurus ya. Keduanya berpotongan tegak lurus. Sama seperti belah ketupat ya. Nah, cuma di sini diagonalnya itu hanya perpotongan dari kedua diagonal ini, sebut aja E, hanya membagi salah satu diagonalnya menjadi dua sama panjang. Berarti yang ini dengan ini saja. Jadi AE akan sama dengan CE. Sedangkan BE tidak sama dengan DE. Kamu lihat ini lebih panjang ya. Nah, diagonalnya juga tidak sama panjang. Kalau sama panjang, kita sebut namanya persegi nanti. Beda lagi. Ini kasusnya beda. Oke? Nah, dia punya sepasang. Kita lihat dari sudut. Sepasang, hanya sepasang ya. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Dalam hal ini adalah sudut A berhadapan dengan sudut C. Ini sama besar. Jadi sudut A akan sama dengan sudut C. Nah, untuk B sama D, dia tidak sama besar. Hanya berlaku untuk A sama C aja. Ya, kalau kalian mau lanjut lagi, misalnya salah satu diagonalnya itu berfungsi sebagai simetri lipat atau sumbu simetri. Ya, boleh ya, di banyak literatur mengatakan begitu. Nah, kalau kalian mau selidiki diagonal yang mana nih ya? Diagonal BD. Nah, diagonal BD ini akan menjadi sumbu simetrinya ya. Ada simetri lipatnya. Jadi bisa dilipat menurut garis ini sehingga dua bangun ini akan nempel ya kalau dilipat. Nah, ini namanya simetri lipat. Sumbu simetrinya di sini. Ya, kalau mau, kalau tidak ya sudah. Lalu ditinjau dari simetri putar bisa diputar berapa derajat sehingga pas seperti ini. Nah, dan seterusnya ya, itu kalau mau dilanjut. Kalau dalam ini cukup lah. Ya. Nah, diagonal BD ini akan membagi sudut B maupun sudut D menjadi dua sama besar ya. Jadi sudut B ini oleh diagonal BD akan membagi ini sudutnya jadi sama besar. Begitu juga yang D ya. Tapi ini kan tidak sama besar. Jadi saya harus kasih simbol misalnya X, ini X. Ya. Jadi kan sudutnya akan dua besar. Jadi hati-hati setiap
tanda-tanda yang saya berikan itu ada maksudnya. Nah, itu adalah si layang-layang alias kite seperti ini. Ada yang ditanyakan sampai di sini?